Tren motor gede alias moge sebenarnya sudah ada dari zaman dulunya. Tapi tren motor gede semakin menjadi gila nih semenjak motor fairing bermunculan. Khususnya ketika Kawasaki mengeluarkan Ninja 250 karbu pertama kali di kisaran tahun 2008. Dan motor-motor sport fairing mau mulai dari yang kelas 2 tak 150cc sampai yang kelas 250cc di Kawasaki Ninja 250 karbu, semuanya ya bawaannya menggunakan velg palang. Kenapa menggunakan velg palang? Yang pasti agar tampilan sportinya semakin keluar. Karena mau bagaimanapun velg palang identik banget sama sporty. Nggak percaya? Gini deh, nggak usah di motorsport. Di sepeda, untuk menambah kesan sporty, biasanya produsen akan memberikan velg palang. Dengan velg palang maka aura sportinya akan menjadi sempurna. Ditambah dengan velg palang harga motor atau sepeda tersebut ya tentu aja akan naik. Karena harga velg palang sendiri ya itu cukup mahal daripada velg jari-jari. Kemudian, motor Ninja 250cc ini pada awalnya masih menggunakan velg palang yang sesuai dengan kodratnya sampai tahun 2010-an ke atas. Dan selepas tahun tersebut, kodrat motor ini yang seharusnya menggunakan velg palang berubah menjadi menggunakan velg jari-jari. Apaan nih? Sebenarnya dari mana tren ini dimulai? Tren ini dimulai sebenarnya dari Ninja RR. Kodrat Ninja RR sejatinya adalah menggunakan velg palang. Karena Ninja RR itu termasuk motor sport fairing. Namun dengan ide dari sebagian oknum dan saking banyaknya oknum tersebut bisa menjadi sebuah komunitas, akhirnya Ninja RR diganti velgnya menjadi jari-jari. Jika melihat pertama kali motor ini dan kalau kalian suka banget sama sport fairing look, pasti agak gimana gitu. Sayang banget kok motor sport fairing jadi begitu. Tapi nih ya, kalau buat pecinta jari-jari apalagi pengguna Mio jari-jari 17, itu motor malah menjadi keren. Pertanyaan saya, entah kerennya dari mana? Kemudian setelah tahun 2010-an ke atas, harga Ninja karbu semakin lama semakin turun. Yang berarti yang tadinya pengguna Ninja RR bisa naik kelas ke Ninja 250. Dan sekali lagi, ide cemerlangnya dituang ke motor barunya, yaitu Ninja 250 karbu. Dengan demikian, muncullah Ninja 250 jari-jari. Ketika pertama kali melihat motor ini, buat kalian yang gak suka jari-jari atau bahkan pecinta Mio jari-jari 17, kemungkinan besar pasti akan shock dan sedikit kaget ngelihat motor modifikasi begini. Kok bisa ya ada orang kepikiran ngebikin motor yang notabene sport fairing di 250cc lagi dipakein jari-jari? Arah idenya kemana sih ini? Soalnya dari garis bodi dan bentuk motornya aja kayak nggak nyambung. Jadi agak bingung sih sama konsepnya. Mau sporty tapi jadi gagal gara-gara jari-jari. Mau klasik retro tapi bodinya futuristik. Jadi ya nggak jelas. Ditambah lagi nih ya lebih parah, velg jari-jarinya dibalut ban cacing. Aduh, ini gimana ya mau ngomongnya? Udah hancur banget sih ini. Oke lah gini nih. Kalau udah pakai jari-jari terus pakai ban gede, kayaknya ya masih nggak terlalu parah ya, walaupun udah masuk kategori parah sih. Tapi ini udah motor 250cc, pakai velg jari-jari dengan lebar yang tipis dan pakai ban cacing. Apa nggak bakalan jadi sobat lay tambal ban itu? Terobos lubang dikit ya bocor. Kemudian selain menjadi sobat karib lay tambal ban, menggunakan ban cacing di motor 250cc tentu saja ini mengesampingkan fitur keselamatan. Yang mana yang kita tahu, tenaga motor 250cc 2 silinder itu ya cukup besar. Dan yang pasti, mesinnya pun akan jauh lebih berat dibandingkan motor matic pada umumnya. Dengan demikian, ban akan kelebihan beban dan bisa meledak kapan aja. Iya, kalau meledak ketika lagi kopdar, paling cuma jadi bahan ketahuan aja sama teman-teman. Tapi kalau meledak pas lagi jalan atau ngebut, ya bisa nyungsep. Mending kalau nyungsep sendirian. Kalau nyungsep ngebawa orang, ya kan ngerepotin banget. Kemudian selain meledak, ban cacing juga ada resiko tergelincir. Jadi ban cacing tidak akan mampu mengimbangi berat kendaraan ketika bermanuver saat kecepatan tinggi. Akibatnya ya kalau nggak low side ya nyemplung ke parit paling. Kenapa mereka menggunakan ban cacing? Ban cacing sebenarnya identik dengan ban balap. Tapi ban balap yang dimaksud adalah ban khusus motor bebek atau sekelasnya untuk balap drag. Jadi dengan demikian, para pemuja velg jari-jari ban cacing ini berpikir kalau motor 250cc mereka dijadiin velg jari-jari dan ban cacing bakal munculin aura drag racing banget. Agak aneh sih kalau pemikirannya begini. Apa iya mereka lupa kalau motor mereka itu kelas 250cc yang seharusnya dan normalnya modif bannya ya digedein bukan dikecilin. Harusnya gitu kan ya? Apa saya yang salah? Saya jadi nggak yakin nih. Gak enakan lagi. Sebenarnya tujuan mereka menggunakan velg jari-jari dan ban cacing itu sebenarnya apa sih?
Ya ini sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama, supaya motornya eye-catching dan berbeda daripada yang lain. Dan saking bedanya, jadi motor sport firing pakai jari-jari jadi bukan selera semua orang. Kemudian faktor yang kedua, ikut-ikutan tren. Yang ini no comment deh. Kemudian faktor yang ketiga, agar menghemat bobot. Nah ini nih faktor yang perlu kita bahas lebih dalam. Gini nih, itu motor 250cc kalian beli untuk apa sebenarnya? Ya pasti buat gaya kan, buat pamer kan. Nggak mungkin motor 250cc buat kebutuhan, karena nggak ada gunanya banget sih motor 250cc itu. Buat angkat galon nggak bisa. Jangankan buat angkat galon, buat naruh helm di bawah jok aja nggak bisa. Ya emang karena nggak ada bawah joknya. Yang berarti motor tersebut memang murni hanya untuk gaya, hobi, dan pamer. Terus kalau buat gaya dan pamer, biasanya motor itu nggak akan diajak track day karena takut crash. Masih ada cicilan 21 bulan lagi. Ditambah motor 250cc kalau mau ikutan balap apaan? Drag race. Lawannya siapa? Matic. Main 201. Ya kalah lah om. Kalau nggak lawan Matic, lawan 150cc Ninja 2 tak. Ya ini udah pasti kalah juga. Lawan kelas 250cc juga di drag 201. Apa nggak bosan itu dan agak aneh aja? Karena kodrat-kodrat motor tersebut ia motor sirkuit dan didesain emang untuk balap sirkuit. Oke deh, emang nggak semua orang suka balap sirkuit dan motor ini emang bisa buat balap drag juga. Tapi ya nggak 201 juga sih, biasanya lebih panjang. Dan balap motor kelas ini biasanya akan menggunakan ban yang lebih lebar daripada standarnya agar bisa mendapatkan cengkraman yang maksimal dan nggak terlalu goyang ketika di kecepatan tinggi. Jadi buat balapan drag pun menggunakan ban cacing bukanlah pilihan yang tepat, malah kepilihan yang aneh. Selain itu, jika menggunakan ban cacing, ini juga udah nyalain aturan rambu lalu lintas yang ada, yang mana ini masuk kepada pasal 285 ayat 1 yang dikatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3 jangto pada 48 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Dasar penindakan yang digunakan petugas kepolisian mengacu pada beberapa peraturan. Paling dasar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 48 ayat 1 disebut setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Dan dari ayat 2 dari PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, roda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas pelek, ban bertekanan, dan sumbu atau gabungan sumbu dan roda. Intinya ini sudah menyalahi aturan. Oke gini deh, sekali lagi saya tekankan, memang memodifikasi kendaraan itu tidak ada patokan pastinya. Dan balik lagi, itu memang terserah yang punya motor. Tapi ada satu hal yang penting untuk diingat. Memodifikasi motor, khususnya motor yang masih digunakan di jalan raya, setidaknya perhatikan juga keselamatan orang lain. Intinya, jika ingin memodifikasi motor, modif motorlah dengan bijak dan dengan kegunaannya. Jangan yang merugikan orang lain. Kalau knalpot racing, ya oke-oke aja lah. Ya ini kan udah menjadi ikon negara kita juga kan, negara ember. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak sih sama modifikasi ban cacing ini yang khususnya di motor 250cc? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.